Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila Allahi masyayikhina wa limu'allimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa li'ulama'ina wa limu'assis wa masyayikhina wa li'ulama'ina wa li'ulama'ina wa li'ulama'ina khususan ila ruhi sultan al-awliya syaikhul qadir al-jilani radhiyallahu anhu wa khususan ila ruhi musannif mu'allif kitab Lubatul Hadis al-Imam Kamaluddin As-Suyuti As-Syafi'i Al-Ash'ari Al-Misri rahimahullah wa ila ruhi masyayikhina fil ma'aqibul irdodan ajma'in wa ila ruhi masyayikhina fil ma'aqibul ulum kajasal kataran dodan ajma'in wa jami'i usulihim wa fu'ihim wa asladihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyyatihim wal akhirina minhum radiyallahu anhum thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhihi al-qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadal majlis wa barahumullah wa rahmatullahi alaihim wa bi barakati majlis ilmi. Mungkin kita dan keluarga kita sesuai dipaling sehat walafiat lahir batin dan tahlan barokah rizkinya selamat dunia akhirat dan boten wonten alangan kalangan neraka billahi wa billahi lana wa lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kita menghormati Bapak saudara semua Jamaluddin pengajar kitab Lubatul Hadis setiap malam Jumat di aula Sarinyala Ibrahim Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Mungkin-mungkin khususipun hadir di hadal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'matah, wassalamah, wassa'adah, wassafa'ah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo dilihat ngaji para hadirin ingkang minulya, halaman 28 masih 14 tentang ibadah fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Baris yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lakawu safaqan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in iku tetap ketulisan saben suci-suci alamun utawi bendera wa alamun iman dan utawi bendera as-salatu salat wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqullah ittaqu berkiya sira kabeh Allah ing Gusti Allah bisolati ing dalem masalah salat. Ittaqu berkiya sira kabeh Allah ing Gusti Allah bisolati ing dalem masalah salat. Ittaqu
Wadiya sira kabeh Allah ing Gusti Allah bisolati ing dalem salat. Ittaqu wadiya sira kabeh Allah ing Gusti Allah fima malakat ing dalem barang kang duweni apa aimanukum pira-pira tangan kanan sira kabeh. Ittaqullah ittaqu wadiya sira kabeh Allah ing Gusti Allah Zikta'i faitaini ing dalem masalah wong apes wong dhaif wong lemah luru sapa al-mar'atu wong wadon al-armi al-amawata rondo wasofi lan akdam bocah cilik awet cilik anak kecil al-yatimi kang yatim. Para hadirin yang kami mulia niki dua hadis dia tentang pembendera iman kali wedi barang telu siji wedi tentang masalah sholat, loro wedi tentang apa yang kita miliki, tiga wedi marang masalah pembedor rondon lan anak-anak yatim. Hadis niki para hadirin niku sebagaimana biasanya gak ono perawinya, ono sanadnya, tapi guru-guru kita pernah menjelaskan bahwa hadis ini masyhur di kalangan ulama hadis. Niki riwayat saking beberapa yang paling masyhur adalah riwayat saking sahabat Abu Sa'id Al-Khudri Al-Ansari radhiyallahu anhu yang wafat tahun 697 Masehi di Jannatul Baqi Madinah. Jadi riwayat saking beberapa ulama masyhur hadis, salah satunya adalah riwayat dari Imam Ibnu Abi Al-Jami As-Sa'di rahimahullah di wafat tahun 95 Masehi di Iran. Dalam kitab beliau kitab Al-Kamal buku apa itu tercantum dalam kitab Tarikh Al-Baghdad karangan itu Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi As-Syafi'i Al-Ash'ari rahimahullah silahkan tahun 1071 Masehi di Baghdad juga wonten kitab Ibnu Arabi Al-Maliki Al-Andalusi Al-Dimashqi rahimahullah sudah tahun 1090 Masehi di Damaskus di dalam kitab Al-Majmu'at juga wonten kitab-kitab lainnya. Memang statis-statis ini ulama tidak dapat. Ono sing ngarani hasan, ono sing ngarani kemudian itu wonten redaksi liku lisyai'in alamun. Ya, segala sesuatu ono benderoi. Segala sesuatu ono tanda-tandain, ono pustakain, ono simbolin, ono panjine. Ya. Tadi simbol itu apa? Simbol itu representasi atau wujud atau tanda sing duweni makna yang mendalam di dalam ide, objek atau sesuatu konsep. Dan iman ini termasuk konsep ilahiyah yang perlu ada tanda juga simbol-simbolnya. Jadi termasuk iman itu dikatakan sebagai salah satu konsep yang mempunyai bendera. Sehingga simbolitas itu sangat penting untuk mencerminkan sesuatu sing wonten di dalam diri kita. Ya, itu pasti ono tandanya, ono simbolnya, ono benderanya. Jadi harus memahami apa sing diarani alamun bendera. Apa sing diarani al-iman. Jadi tetap harus memahami. Sehingga simbol ini, bendera ini itu kalau dijadikan sebagai ukuran standar, ya, itu sangat signifikan, ya, dan harus dipelajari. Ya, opposite kenapa? Ya, iman itu orang pun bendera.
Coba Indonesia ono bendera. Nggih, Nahdlatul Ulama ono bendera. Muhammadiyah yang duwe bendera. Sarinyawa yang duwe bendera. Ada bendera. Itu ada benderanya masing sebagai identitas yang harus ditampakkan sehingga memberikan isyarat bahwa ada sesuatu yang dikibarkan berarti ada yang mengibarkan orang sing berkibar berarti orang sing mengibarkan bendera itu bisa berkibar orang jaga ini adalah mosok nomor nomor malu Allah ini dan siapa yang mengibarkan dia wong sing disebut oleh Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu ya wong iman kabeh itu termasuk memegang bendera mentancap bendera iman dimanapun berada ya. Wa 'alamul iman bis-sholatu dan bendera iman itu ternyata sholat ya ternyata sholat jadi iman itu ditandahkan, ya dikibarkan, ditampakkan dengan namanya sholat. Sehingga iman itu adalah landasan keyakinan, landasan kepercayaan, landasan spiritual, landasan rohaniah. Ya, sedangkan sholat itu apa? Rukun iman yang kedua. Nah, biasa kata Allah, ayo sholat, Allah mengeluh, kajian. Pilihannya mangan utawa sholat anggur mangan eling sholat beda ya anggur mangan eling sholat timbang sholat eling mangan apa mana sholat ambek mangan itu tak mungkin kecapan jadi sholat itu rukun Islam yang kedua ini paten sampai kapanpun sehingga sholat itu identitas simbolitas ya juga termasuk cermin manifestasi yang menopang utama terhadap penampakan keimanan kita itu sholat sehingga sholat itu bukti nyata ya dari iman kita dan dijalankan dengan kesabaran ya dengan kesabaran dengan istiqomah dengan ilmu dan sebagainya. Jadi iman itu kalau baleni landasan, landasan atau keyakinan dan sholat itu adalah manifestasi atau wujud dari keyakinan kita secara fisik, secara spiritual dari keyakinan kita. Ya, jadi sholat itu sangat penting. Makanya para ulama ahli akidah, ahli tasawuf, ahli fikih itu sepakat bahwa sholat itu adalah merupakan tolak ukur ketaatan, tolak ukur kepatuhan, dan tolak ukur terhadap perintah Allah. Makanya dikatakan sholat itu batas di wong mukmin, di wong kafir. Jadi kerjakan dengan sesuatu bukan syariat. Sesuatu syariat itu ya perintah itu wonten ten Al-Qur'an lan wonten ten hadis kanjeng Nabi. Itu termasuk syariat. Dan iman itu harus dijaga dimanapun oleh siapapun. Dan sholat itu juga harus wajib dilakukan kapanpun oleh siapapun dalam kondisi apapun sama. Jadi kalau misalnya kita punya iman, itu harus bersolat bagaimana keadaannya. Jadi ukuran kita sholat ini, selama akal masih sadar, masih bisa, masih berfungsi, maka itu batas mukallaf orang wajib sholat. Walaupun badannya tidak bisa bergerak lumpuh misalnya, tapi motornya bisa tetap maka sholat isyaratnya. Terus bicara nih, ya Allah Akbar,
kemudian rukuk tertib tinggi, ya, kemudian iktidal tertib, sujud tertib bersui. Betul ya? Kalau beda, ini sholat pakai gerak. Dan motornya kayak semana belas, motor akhirnya, ya, akalnya seolah maka sholat dengan kolbunya. Ya, lewes akalnya gak iso, akhirnya gak iso, malah iso sholat. Habis tidak ada aneh. Kalau sholat bisa ngerti iman. Jos, biar saya nggak boleh imam. Kalau sholat, kasih bomo masjid, tidak tahu masjid, mau itu tok sholatnya. Jadi masjid kayak mau itu dari isek. Nah, ketika meninggal luar biasa, langsung ngerti iman. Ini tak bahaya. Jadi sholat itu kudu jalan dan wajib. Itulah dikatakan sholat sebagai ibadah. Ibadah bendera iman yang masih tampak dan harus tampakkan, harus gagah benderanya. Sholat itu jadi benderanya iman. Karena yang diibadah itu diibaratkan kalau muslim belum sholat. Jadi mengapa diibaratkan itu simbolitas dari kelompok agama. Kalau yang mengibarkan itu simbolitas dari lahiriahnya dan batiniahnya terhadap keimanan. Nah, untuk mengibarkan bendera keimanan rupanya sholat, guru kita jauh. Ono rong macam, ono sholat secara hakiki, ono sholat secara lahiriah. Ono sholat secara lahiriah, ono sholat secara batiniah. Ono sholat secara jasmani, fisik, ono sholat secara rohani. Ini kerja dibedakan. Contohnya, sholat ketika dikatakan sebagai apa jasmani, lahiriah, itu gerakan sholat. Jadi mulai sholat berdiri, sholat jungkuk, yang kedua sujud, masyarakat awal, masyarakat akhir, salam, noleh, itu gerakan sholat yang diistilahkan sebagai sholat lahiriah. Nampak gerakannya, itulah bendera itu. Jadi gerakan sholat itu adalah laksana bendera yang ditampakkan kaum muslimin ketika masuk ada iman. Nah, sholat itu ya juga ada hakikat batiniah, hakikat ruhaniah, rupanya khusyuk, rupanya khudur, hatinya hati, rupanya fokus, rupanya istiqomah, rupanya tulus, rupanya ikhlas, dan juga eling dumateng Gusti Allah. Dan ini melibatkan hati, melibatkan nopo. Itu secara nopo badi. Makanya dua aspek ini kalau hati itu Al-Quran membuat istilah perintah itu dengan kalimat aqimu wa aqimis sholat wa aqimis sholat wa yuqimus sholat. Boten perintah sholatlah, boten perintah if'alu kerjakan, boten, tapi dibahasakan dengan perintah qoma gitu, aqimis sholat, yuqimus sholat. Dan inilah kemudian makna sholat yang sesungguhnya itu terletak di mana? Terletak di dalam sholat lahiriahnya bukan batiniahnya. Di sholat itu, gerakan sholat itu kayak laksana nopo jasad. Sedangkan khusyuk, khudur, tawadhu, khudu itu seperti nopo ruhnya sholat. Jadi bacaan itu,
terus mari takbir sampai salam mari. Ya, lek gak khusus, lek gak maknani, lek gak tawadhu, gak fokus, maka itu berarti menjalankan sholat secara lahiriah. Pada hidupnya sholat itu bukan wilayahnya dikeluarkannya, tapi hidupnya sholat pada sholatnya, yaitu khusus, hatinya hati, yang tawadhu dan sebagainya. Makanya dikatakan caga dari bendera adalah gerakan fisik sholat, sedangkan bendera berkibar terbang di angkasa adalah rukunnya sholat. Maka dikatakan Allah beriman as-sholat. Jadi bendera itu adalah sholat. Mampukah kita? Mampukah? Padahal menurut karena yang konsepnya orang Islam, sholat itu wajib menurut wajib. Dan ketika perintah itu wajib, maka ilmunya, caranya juga menjadi wajib diketahui di ilmu. Ya. Ojo mana isinya baca sholat, kadang niat loh, gak latih. Apalah? Abdul Madri, salah Pak Ustaz dan seterusnya. Pokoknya opong ya, Ustaz bilang itu opong. Niki ajaan itu opong. Iki perlu diilmukan saja nih ngono. Cuma alhamdulillah para ulama itu tidak mensyaratkan ya apa kayak makna bacaan dan sebagainya sebagai rukun sholat. Tapi kalau sempurna harus ya, harus. Jadi antara sholat jasad, sholat nopo antara gerakan dengan baca khusyuk dan sebagainya itu menimbulkan kekhusyukan, menghadirkan hatinya kepada Allah, merasa rendah diri tawadhu kepada Allah, merasakan besarnya kursi Allah, ya, menenangkan pikirannya, jiwanya, hatinya, ya. Karena apa? Sholat itu komunikasi dengan Gusti Allah. Jadi ini dinamakan jasad dan ruh sholat. Ada apa? Bendera iman kita masih berkibar di angkasa. Alhamdulillah iman sholat. Makanya perintah sholat itu pasti berasal dari kata-kata orang yang umum. Coba sama dengan Al-Quran. Itu bahasanya kan perintah aqimis sholat, kemudian wa aqimus sholat, kemudian wa yuqimus sholat. Dan saat itu diartikan mendirikan, mendirikan. Hadis juga sama. Hadis Nabi itu wonten puluhan hadis tentang sholat. Itu bahasa yang dipakai sama. Ono berdirilah sholat. Allah istilah ya uqimatus sholat. Allah istilah aqimus sholat. Allah istilah iman. Ini bahasa yang sama dengan Al-Quran. Intinya sholat itu menegakkan, mendirikan, bukan melakukan. Jadi anggap sholat itu betul-betul yang sempurna. Makanya sampai ada waktu ya ayo belajar balik runia sholat ini, takbir ihram ini, kemudian makna dari istiftah, kemudian makna dari Al-Fatihah paham, kemudian makna surat pendek juga paham, makna kata rukuk, kata sujud, tasyahud itu juga paham. Maka kita mendekati derajat kesempurnaan sholat. Ya, caga sampai itu pokok, pokok berkoordinasi. Misalnya, bendera sampai suai sampai. Ayo, uang belok bendera belok caga. Bendera, jarang uang belok caga. Pasti belok bendera. Ini makna dari kita
ngaji kitab ini adalah kenapa kita makan sholat iman baca kalau bendera iman adalah sholat. Ya, seru maknanya. Dan perintah sholat pun bisa terlakukan. Itu ada di ngomong. Oleh ayat dia ngomong ayat tentang sholat. Kalimat as-sholat dan sejenisnya itu ada 130-an istilah dalam Al-Quran. Saking pentingnya sholat. Perhatian teman-teman. Kenapa kita butuh bendera keimanan yang dimana sholat? Agar apa? Agar kita orang lain itu melihat bendera kita dengan nyaman. Mosok bendera sholat salah, bendera sholat salah. Jemaah bebasnya. Nah, karena butuh seperti itu, maka kita butuh namanya kenyamanan dunia akhirat. Dan kenyamanan dunia akhirat ini itu letaknya pada sholat. Sholat wajib maksudnya. Sholat wajib itu kunci. Miftahul jannah la ilaha illallah. Nah, kunci dari bertemu Allah, ya, dan lolos dari hisab yang pertama namanya sholat. Itulah sholatnya hisab tak lolos, lihatnya ya, lolos. Jadi di hisab yang pertama diajar sholat yang hisab pertama. Tapi kita amalan ini pertama dua sholat. Sholatnya malaikat lapor usul Allah, mungkin sholat itu itu bolong-bolong. Kalau sholat bolong ya Allah, tapi ya tak apa-apa, tak sempurna ya Allah. Unggul, lihatlah apakah dia punya sholat nawafil, sholat sunnah. Hikmah ya Allah, akbilah tanfari, sempurnakan sholat fardunya. Sholat wajib, sholat sunnah. Nah, ini kemudian karena apa? Sahabat Nabi sing jenenge sahabat Bilal bin Rabah Al-Habasyi Al-Dimashqi rahimahullah sing wafat tahun 40 Masehi di Damaskus ini pernah Rasul dawuh ya Bilal, ya pergilah Bilal farihna bis-shalah, ya maka nyamankanlah, tenangkanlah kamu dengan sholat. Nah, farihna ini bisa diartikan kenyamanan, ketenangan, ya bisa. Nah, kemudian guru kita memaknai hadis ini, farihna itu tidak hanya kenyamanan, ketenangan di dunia, juga kenyamanan, ketenangan di alam kubur, juga di akhirat kelak. Jadi kita bisa tenang jaga kita, tenang bendera kita. Tidak hanya di dunia, tapi bendera dan tiap bendera itu juga tertancap di tubuh kita, juga masih kuat dan kokoh tertancap di akhirat kita. Itu makna dari nopo alamul ibadis sholat. Jadi sampai kakak rubuh, itu terus jejak-jejak dia berkibar sampai di alam akhirat. Para hadirin rahimakumullah. Ya, kenyamanan ini sebenarnya Pak ada namanya dia, ya, tenangkan, nyamankan. Ulama tasawuf itu dibagi 4 ketenangan kenyamanan terkait dengan sholat. Istilah sak suki ni, sak pintar ni, sak apa jabatan sak itu boleh. Tapi tak sholat. Tetap ada kenyamanan sifat material, kenyamanan sifat spiritual. Percuma ketika orang nyaman dengan material, tapi tidak nyaman secara spiritual. Kalau sebaliknya, kalau orang nyaman spiritual, kan nyaman material. Sini dia apa? Dia nyaman materinya, dia nyaman apa? Spiritualnya. Nah, kenyamanan itulah yang dicari oleh para makhluk Gusti Allah. Ya.
Nopo, baik kenyamanan dunianya, kenyamanan akhiratnya, kenyamanan lahiriahnya, kenyamanan batiniahnya, kenyamanan jasmaninya, kenyamanan ruhaniyahnya, dan kenyamanan materialnya, dan kenyamanan spiritualnya. Di nyaman itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Bilal. Makanya bilang ini Pak, subhanallah, sampai pada akhir hidupnya tidak pernah dia lepas dari berjamaah. Amin. Pulau biamba sampai sendiri. Amin. Kalau hadir rahimahullah, jadi kualitas sholat itu, ya, itu sampai sholat Madinah. Oke, cukup bagi orang awam untuk akses. Tapi kualitas sholat itu yang harus disempurnakan terus menerus. Ya, contoh, harus disempurnakan dengan perbaikan. Itu perbaikan. Dia kita sempurnakan dengan ilmu sholat, sempurnakan dengan cara-cara wudhunya, agar sempurna sholatnya, sempurnakan dengan paham syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, dan juga paham makna dari agama. Itu aja mungkin itu. Mulai sholat, ya. Mulai itu rukun kaum misalnya, ya macam maka dilaksanakan. Jangan di hati. Sebab di hati tidak dilaksanakan. Itu rukun kaum, rukun baca, rukun lafaz itu. Maka dia tidak sah lagi. Minimal dengan diri sendiri. Allah dengan bergeraknya pikiran kita dan bergeraknya makna dalam hati kita juga dikuat fokus di kota di sini bisa juga berarti kita maka akan memberikan dan mana bisa bacaan maka sampai sering jadi melarang dan terjadilah ambil nafsu. Makanya setiap rukun baca salat diwajib oleh ya ketika mereka membacakan lafaz hati bisa memakna itu maksudnya paham ya? Perasaan nanti kok saya bisa memaknai tidak bisa dari maksudnya Allah lah saja. Itu kalau dilatih bisa. Dilatih bisa. Kenapa tak bisa? Sebab kita tidak pernah melatih rasa dan hati ketika sholat. Sehingga fokus itu kita dimensi Allah rasa itu bergerak hati. Itu hanya fokus. Ketika fokus timbullah namanya khusyuk. Tapi khusyuk itu harus disempurnakan ruh maknanya sholat. Dan kalau maknanya itu konsentrasi tapi tidak bagus. Ayat mengumpulkan sholat ya. Mana belajar apa dari satu apa? Mana belajar bodoh tak apa? Mana baca tidak apa maknanya? Sampai coba jenis akal tak sampai salah. Sampai coba ijen orang satu semua. Kalau nanti akan melakukan. Nah, sehingga kualitas sholat ini harus kita perbaiki terus menerus. Ya. Kalau kita perbaiki sholat, ya maka insya Allah ya itu akan memperbaiki hidup kita. Ya. Sehingga bagaimana untuk bisa memperbaiki hidup kita, maka perbaikilah hubungan kita dengan Gusti Allah. Sampai rezeki selesai. Ya. Pojok rasanya langkat dia berjalan lorong, ya langsung ngadep kemarin sehingga ireja berjati. Wes istighfar pengen ada. Kita betul lagi.
pakai. Ini kurang lagi pada titik. Lihat, sampai kurang orang 10.000 lebih. Cuma 10.000. Kalau itu 10.000, sholawat sebagai pelicin Nur Muhammad itu foto 10.000. Karena pilih aman. Perhatian firman Allah. Makanya ketika kesulitan, sulit, sukar apapun, tidak marah Gusti. Yuk, berdoa wasta'inu bis-sabri was-shalah dan mintalah pertolongan dengan cara sholat dan sabar. Jadi kunci berdoa ini berbagi itu. Nah, apa sih ini wasta'inu bis-sabri was-shalah? Karena nanti yang saya lupa, kalau orang sudah bisabri was-shalah, maka Allah akan mengangkat derajatnya minal khosyin, golongan orang-orang yang khusyuk. Oleh orang khusyuk waktunya insya Allah waktu bulan khusyuk bisa tempat amalia spiritual terkait dengan Allah itu akan lepas dimanapun kita berada, baik di kuburan atau di alam akhir. Sambung dengan cuma Gusti pokok ini makanya pertolongan itu dengan sabar dan sholat. Kenapa astabil dengan sabar tempat melakoni sholat itu gak gampang, tapi agak senang sabar. Lalu Islam kemudian kepada Allah Allah karena Islam Gusti Allah ambil asobiya. Kalau hadir rahimah Allah, paham? Jadi dia Allah ibaratnya ambil sengaja. Dia ambil Allah berkasihnya. Tetapi ada riwayat hadisnya. Niki saking sahabat Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu sing wafat tahun 65 Masehi di Madinah Irak. Niki riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah sing wafat tahun 809 Masehi di Basrah dan dia mengatakan hadis niki statusnya hasan. Lafaz Dawud annahu kana satemene kanjeng Nabi ida azabahu amrun ketika ono masalah sing sumpek pada ila sholati maka segera masuk kanjeng Nabi alat diurut sumpek malah lain malah rempang kalau sumpek saja pokoknya masalah nanti masalah maka masalah itu sehingga masalah supaya selesai masalah. Kanjeng Nabi jelas ada tindakan ya azabahu anun. Dek Nabi di masalah yang serius ya, maka bazailah sholat segera Nabi untuk melakukan sholat. Ayo niru kanjeng Nabi. Wis Allah pengen segi sholat, kepingin ini makanya kita jauh, plus saat ini sholat, tambah nomor sholat selain anas, ya sampai tambahi apa? Itu. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'an imama. Sampai tambahi Rabbil alamin fil islam dan menjadi Quran itu diwajib seperti sholat. Ya Allah, dia sambung dua sholat kita kepada anak cucu di jadi ketika ada masalah, ketika ada kesukaran, pasal ila sholat, Nabi itu segera
melakukan sholat. Loh, sholatnya bagaimana? Balik malih, sholat yang totalitas, baik lahiriahnya maupun tadi niatnya. Loh, kenapa lahiriah batinnya itu sampai diajarkan oleh ulama-ulama salaf dan ulama mutaqaddimin? Sampai-sampai seorang ulama tasawuf yang bernama Imam Al-Haris Al-Muhasibi rahimahullah, beliau wafat tahun 875 Masehi. Beliau mengatakan bahwa Nabi itu ketika ada hasil dari Adam, soalnya bagaimanakah dia jawab tentang kitab Risalatul Mustasyidin, wakum baina yadayhi fi sholatika sunnatan, berdirilah menghadap Allah fi sholatika jumlatan, dengan sholatmu yang jumlatan, yang sempurna, yang total. Apa makna total tadi? Fi sholatika jumlatan wa iqamatus sholati makna, sholat yang tahu makna bacaannya. Dan kemudian wa arkaniha, dan ngerti rukun-rukun sholat, wa syurutiha, dan ngerti secara kesalahan sholat. Ad-dhahirati wal batinati, baik yang zahir maupun yang batin. Itu istilah fi sholatika jumlatan. Aneh. Jadi saya ulangi, aqimis sholat, ngetekno sholat, berarti apa? Melaksanakan sholat yang sempurna, baik syarat-syaratnya, baik rukunnya, sunnah-sunnahnya, dan juga maknanya, paham maknanya bacaan. Jadi nanti sudah terbiasa, jiwa, hati, lesan kita, otak kita akan menyatu dia secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Imam Al-Masjidi mengatakan kalau sholat demikian maka pasti menghasilkan perubahan. Inilah kata beliau yang dimaksud pada doa yang Ibrahim. Tadi Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu generasi yang Nabi Ibrahim. Jadi maksud adalah menegakkan, mendirikan sholat dengan lahir dan batinnya. Makanya Allah jauh dan Quran jelas ini sampai jadi kepala keluarga cuma mengalir anak tidak sholat, putri tidak sholat, aneh tidak sholat dan sebagainya. Itu cuma mengalir. Ini perintah Gusti Allah. Karena dinyatakan di surat Al-Qur'an ayat wa'mur ahlaka bis sholat. Ini Gusti Allah perintah kedua kamu mendirikan sholat. Wastabir alaiha, dan sabarlah atas mereka. Jadi mau sholat, bisa mau sholat, kalau mau sholat, apa ini sholat. Wastabir alaiha, sabar. Kenapa sholat ya Allah? Layas kalau dari sekolah menentukan mereka tidak kasih rezeki, tapi aku yang beri rezeki. Coba kemudian wakil sholat, ahli sholat masuk teman-teman lebih kan teman-teman, tapi sholat semangat itu dengan tetap ketenangan itu bukan dari dirinya, tapi ketenangan jika itu di Allah.
Nah, itulah kembali lagi makna tentang bendera 5 sebenarnya sholat itu jadinya diri kita ini adalah bendera. Diri kita bendera. Bendera keimanan kita ini. Ya. Kenapa? Makanya harus konsisten, mujawabah, istiqomah, dan juga agar apa? Diri kita bukan orang apa agamamu, tidak akan mungkin. Tapi orang melihat kamu dengan akhlakmu, dengan jiwamu, dengan kehidupanmu, perilakumu dan sebagainya. Ya. Masuk saling berhalal untuk agama dan awal tidak mencerminkan tentang bendera tadi, maka percuma. Bagus kan? Ittaqullaha fis shalah, ittaqullaha fis shalah, ittaqullaha fis shalah. Bukan perlu dari jauh. Berjia manusia Allah tentang sholat. Berjia pengen perlu. Baru ittaqullah bima malakat aymanakum dan berjila terhadap apa-apa yang memiliki. Kemudian ittaqullah untuk ini berjia marah lulu silas. Sing ya al-mar'atul al-marah konkret sing rondo wasobiyu yatim dan anak ya makanya muslimu ahli sholat dan bentuk apa-apa alasan aymanukum dan apa-apa maka jauh bahwa mustafa hati jadi masuk al-mar'atul al-marah al-marah itu artinya wong wedok rondo singkat duwe apa itu al-marah. Namun sampai di foto, aimana pun yang membuat ya, saya bisa objek sama lepas untuk berkecimpung atau membeli terhadap janda miskin dan anak ya. Pedia siro, pedia siro. Ya sama pun nih, anak campuran, yang merah umum, dan sebagainya. Atau sampai berkecimpung di lembaga organisasi atau jamaah yang ngurusi duafa dan ayat. Ini ya dia temukan itu terkait karena kami sholat tapi karena mereka mau lihat sambil awam sambil boleh misalnya kayak gini kalau ahli ibadah itu butuh manfaat ngomongin butuh ya butuh apa peduli terhadap orang itu. Nah, ketika ada orang sholat, dan kemudian sampai itu memang kita nggak bisa merasakan, tapi kalau kita tidak bisa Allah tidak bisa melihat Allah seolah-olah kita dilihat oleh diri. Tanamkan itu, di mana belajar tidak lepas dari Gusti Allah. Bumi ini loh, bijak ini. Ini itu saksi di sini. Semua saksi dari agama semua saksi. Makanya berbuat jawab kita terlibatnya. Lihat orang jamaah itu majelis ilmu yang kita duduk di dinding yang kita sandari, lampu yang menerangi dan semua yang ada di dalamnya sebagai saksi di setiap ayat. Oh, biasanya orang cari orang pakul, orang cakul, orang pakul, orang praktis dan seterusnya. Jadi, jadi nanti kalau misalnya, ya semua mengatakan oh, mesti ini akhirnya majelis itu orang yang betul. Artinya tangan bersaksi, kaki bersaksi, mulut bersaksi, semua dikunci dengan bersaksi. Makanya dalam bahasa ini kita sholat
ya itu melanjutkan sholat berikutnya itu disunahkan bergeser. Allah menambah jumlah bumi yang kita buat juga gitu. Ya, geser yoga. Tapi tidak geser dulu sampai masalah menggunakan dia ada selain bicara itu untuk memutus ya, itu sebagai sunnah dalam kata syari perhatian Allah ya mesti Allah ya itu ya pakai dulu jadi ono ada minum terus not itu sempat sholat kan benar tidak Allah menggunakan beda surga gunung itu hanya hormat bersolat maka Allah mengatakan takjub takjub kenapa sebab dia sholat dalam keadaan lebih dia artinya setiap hamba Allah yang sholat benar-benar mantap sholat dan mantap ngakoni maka Allah akan takjub kepada kita karena apa? Menjalankan perintah yang Gusti Allah. Setiap ada hamba yang sholat apa maneh sing soro wone sing aduh wone utawa sing aduh buku wone ya maka Allah mengatakan ya qulu ya umduru lawan malaikat lawan ila abdi dan hamba ini ya yu'adzinu wa yuqimu sholat dia ada juga umat juga sholat ijen dua ya kenapa ya Allah yukhafu minni dia pasti marah Rasul sama Gusti Allah malaikat rumahno ojo fardu di abdi teman-teman aku ngapura dosane hambaku iki wa khalqul jannah dan melbokno menyang surga inilah tentang sholat masuk Allah masih kenal tak itu rahasia rahasia umum tidak salah sholat ijen tidak sunnah benar sholat wajib ijen omah misalnya atau jamaah anak bojo misalnya sampai boleh ada kemudian apa cuma untuk jadi dalam rumah kita rasakan pengelolaan cek Allah cek ada cek negatif akan nyentrik suara boleh sampai ada terus komat terus tidak sholat terus ini itu diambil maka orang itu dalam bahasa ini Imam Al-Rafi'i itu menganjurkan ya sholat ijab di rumah atau dimanapun boleh tidak dianjurkan didahului dengan azan kemudian iqamah kemudian sholat. Tapi azan dianjurkan kata iqamah dari rumah kalau ada nih maka itu nambah energi positif dengan ada kita di dalam rumah. Ojo asal pas-pasan tapi di hotel ya. Kon nanti rahimahullah paham ya? Terakhir warna ini saya semua lain. Jadi proyek rondo anak yatim itu sudah diperhatikan oleh kaum muslimin. Sebab
Sapa sing ora ilmu tentang peduli janda miskin dan yatim, maka dia akan mendapatkan derajat kemuliaan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ono keterangan yang berhati keterangan. Ya. Niku sing ngomong sinten? Kanjeng Nabi. Sahih Bukhari Muslim Sahih Abu Hurairah. As-sa'i alal al-malati wal miskini kal mujahidi bisa dirilah. Sapa as-sa'i wong sing berusaha. Wong sing berusaha awal amal membantu janda miskin dan janda miskin dan orang miskin kalau mujahidi bisa dirilah, maka dia koyok memperjuang percaranya lebih usia Allah. Bahkan saya lupa untuk ulama salaf yang mengatakan ya, untuk jadi termasuk Imam Al-Qanabi rahimahullah dari siwakal tahun 8 Masehi di Makkah ini gurune Imam Bukhari, Imam Muslim itu jauh wong sing ngurusi rondo, ngurusi anak yatim, maka meskipun dia bukan ahli zikir, bukan ahli sholat malam, bukan ahli puasa, maka pahala ketiganya itu sama dengan orang yang mengurusi ketiganya. Gampang? Tak? Gampang betul? Ngatung? Lewat. Ini ulama salah, ini ulama salah. Sehingga siapapun yang mengatakan juga ini termasuk indikator al-maliki itu jadungnya sopo sing ibadah titik, sopo sing gak tahu kosong, sopo sing gak tahu sholat jalan, ya orang amalan yang menggantikan semua dan itu adalah mempersatukan peduli terhadap janda miskin dan anak ya. Loh, on rahasia amalan sih paling kan hadir mungkin membahas di Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad Rasulillah alamin. Allahumma 'allimna 'ilman wa 'allimna 'ilman la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamilina fil mahyati wal mamat. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.